Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat kesempatan untuk bertolabul ilmi dan juga beramal soleh pada hari ini. Semoga antum semua beserta keluarga senantiasa dalam kondisi baik, sehat, dan juga bahagia. Tetap melaksanakan ibadah, jangan pernah meninggalkan Allah jika kita tidak mau ditinggalkan oleh Allah. Tetap semangat dan belajar dengan baik. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tema 7 subtema yang ketiga. Untuk menambah keberkahan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas beberapa poin tentang mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat sebagai seorang pelajar. Jadi sebagai seorang pelajar ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Tentunya kegiatan tersebut kegiatan yang bermanfaat ya. Berikut contohnya, yaitu yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kita sebagai seorang pelajar tentunya kita harus semangat dalam belajar menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh. Karena ada mengatakan bahwa manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan. Jadi bersungguh-sungguhlah ketika kita belajar. Belajar dengan baik, disiplin, dan juga semangat ketika belajar. Yang kedua, mengikuti upacara dengan tertib. Nah, ini ketika kita upacara bendera yang setiap kita lakukan hari Senin ya, ketika kita belajar offline, ataupun mengikuti upacara bendera di tempat lain dalam merayakan atau memperingati hari-hari besar tertentu. Kemudian, melestarikan budaya daerah. Nah, kita harus melestarikan budaya yang ada pada daerah kita agar di kemudian hari generasi-generasi berikut setelah kita tetap mengetahui budaya-budaya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Yang keempat, mengharumkan nama bangsa dengan prestasi. Nah, tentunya ketika kita memiliki prestasi, ketika kita membawa prestasi kita ke tingkat internasional, maka kita akan mengharumkan nama Indonesia. Semoga antum semua bisa terus berkarya dan juga berprestasi sehingga bisa mengharumkan nama Indonesia sampai ke luar negeri ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beberapa cara untuk melestarikan budaya Indonesia. Yang pertama, mencari tahu tentang budaya kita. Nah, ketika kita belum memahami tentang budaya daerah kita, maka sesuatu yang harus kita lakukan adalah mencari tahu apa saja budaya yang dimiliki pada daerah kita dengan cara mencari berbagai macam informasi yang berhubungan dengan budaya daerah kita tersebut. Dari situlah kita mendapatkan informasi tentang budaya-budaya kita. Bisa dari buku atau ensiklopedia ataupun dengan berbagai macam yang lainnya. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan budaya. Jadi kita bisa mengikuti kegiatan budaya yang ada di daerah kita ya. Dengan mengikutinya maka kita jadi tahu budaya apa yang ada di daerah kita. Misalkan di Jambi, apa budaya yang dimiliki oleh Jambi. Maka selain kita menjadi penonton ketika dalam kegiatan budaya tersebut, kita ikuti. Kita menjadi pelaku di dalam pementasan tersebut. Misalkan ada pementasan atau misalkan kayak di Jambi itu ada tari sekapur sirih. Nah, itu ya bisa kita menjadi mempelajari bagaimana sih tari sekapur sirih itu supaya kita mengetahui budaya tari yang ada di daerah kita. Kemudian cara yang ketiga yaitu bergabung dalam komunitas budaya. Nah, cara lain yang ketiga ini juga salah satu cara untuk kita lebih mengenal budaya yang ada di daerah kita, bergabung dengan komunitas-komunitas budaya ya. Ada tuh ya, di setiap daerah itu ada namanya komunitas-komunitas budaya. Kita
kita bergabung ke dalamnya supaya kita mengetahui budaya yang ada di daerah tersebut. Nah, itu 3 cara ya untuk mengetahui atau untuk melestarikan budaya Indonesia. Kemudian Ibu akan mengulang tentang sejarah lahirnya Pancasila ya. Yang sudah pernah disampaikan pekan lalu pada sidang PPUPKI. Pancasila dirumuskan untuk pertama kalinya pada waktu itu ya. Nah, para tokoh yang menyampaikan pandangannya terhadap dasar-dasar negara tersebut diantaranya yaitu ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan juga ada Insinyur Soekarno. Dasar-dasar negara tersebut yang sekarang kita kenal dengan Pancasila ya, Pancasila yang 5 itu yang mudah-mudahan Ibu harapkan antum semua hafal ya, tidak lupa dengan bunyi Pancasila dari nomor 1 sampai nomor 5. Dan setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi lahirnya Pancasila itu kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Itu merupakan hari lahir Pancasila ya. Kemudian kita masuk ke ragam seni rupa. Nah, seni rupa ini ada 2 jenisnya. Yang pertama, karya seni rupa murni, yaitu hasil karya seni yang dibuat seniman untuk dinikmati keindahannya saja. Itu merupakan karya seni rupa murni. Contoh karya seni rupa murni ini yaitu patung, lukisan, seni kaligrafi, dan topeng. Patung kita tahu ya, sering kita lihat kalau di Jambi juga ada patung ya, patung selamat datang, itu termasuk karya seni rupa murni. Lukisan, nah lukisan seperti kaligrafi juga itu termasuk karya seni rupa murni. Terus topeng, nah topeng kita tahu ya, itu termasuk jenis-jenis karya seni rupa murni. Yang kedua yaitu ada karya seni rupa terapan. Adalah jenis seni rupa yang sengaja dibuat untuk membantu kegiatan manusia. Jadi selain bisa kita nikmati keindahannya, karya seni rupa terapan juga bisa membantu kita, bermanfaat untuk kita sebagai manusia. Contohnya apa? Contohnya seni ukir. Nah, seni ukir ini juga misalkan kayak di kayu gitu ya, kayu jati kan seni ukir seperti itu. Kayunya dibuat menjadi kursi, maka kursi itu akan bermanfaat untuk kita. Terus batik, kalau di pakaian, kemudian pakaiannya bisa kita pakai. Anyaman itu seperti tikar yang dianyam, itu juga bisa kita gunakan ya. Tenun sama juga dengan batik tadi, kain batik atau kain tenun contohnya ya. Beda jenisnya, ada batik ada tenun. Kemudian kerajinan wayang dan kerajinan keramik. Kerajinan wayang ini kita tahu ya, jenis-jenis wayang itu ya, bisa kita pakai untuk pertunjukan kalau wayang itu. Kemudian kerajinan keramik seperti keramik yang kita ada di rumah-rumah kita gitu ya nak ya. Nah itu selain seninya bisa kita lihat, tapi juga dia bermanfaat untuk kita sebagai manusia. Beda dengan tadi seni rupa murni. Kalau seni rupa terapan itu bisa bermanfaat untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, mungkin itu saja materi Ibu pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya nak ya. Kemudian yang terakhir ada latihan. Di sini ada 5 soal yang Ibu berikan kepada antum. Silahkan antum tulis soalnya di buku tulis antum, kemudian dijawab. Setelah itu, setelah selesai mengerjakan latihan ini, silahkan antum kirimkan hasil tugas antum ke wali kelasnya masing-masing. Ingat tadi, salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan adalah belajar dengan sungguh-sungguh ya nak ya. Jadi Ibu harapkan antum belajarlah dengan sungguh-sungguh bagaimanapun kondisinya, mau belajar di rumah ataupun belajar di sekolah, antum tetap bersungguh-sungguh ketika belajar. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Disiplin mengumpulkan tugas agar supaya tugas-tugas yang diberikan tidak menjadi beban untuk antum ketika menjadi banyak ya nak ya. Semoga hari ini kita semua bisa lebih baik daripada kemarin, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung, yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.